Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Akmaulana. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia, eh, jurusan PJJ Manajemen S1, kelas MJ601. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya observasi mata kuliah Business Communication. Di sini ada daftar isi laporan hasil observasi. Yang pertama ada gambaran singkat perusahaan, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada gambaran pola komunikasi, yang keempat ada hasil analisa, yang kelima adalah kesimpulan dan saran, yang keenam adalah lampiran. Yang pertama gambaran singkat perusahaan. Awal berdirinya perusahaan berawal dari tekad dari pendiri LPTI yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Syahrial Yusuf, sarjana ekonomi, magister manajemen, magister administrasi bisnis. Ada dua alasan yang melatar belakangi berdirinya lembaga pendidikan LP3I. Alasan pertama, ingin mengaplikasikan teori-teori yang telah ia temukan dalam skripsinya tentang fenomena pengangguran di Indonesia beserta penanggulangannya. Alasan yang kedua, ia ingin menjadi pengusaha. Karena kedua alasan inilah ia ingin bertekad memberikan kontribusi bagi bangsa ini agar bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Maka pada 29 Maret 1989 berdirilah LP3I. Model pendidikan LP3I yang berbisnis link and match setelah banyak melahirkan lulusan yang berkualitas, siap kerja, dan memiliki daya saing di dunia kerja. Karenanya 95% lulusan hasil pendidikan LP3I begitu lulus segera dapat bekerja di perusahaan. Kondisi ini selain memberikan kegembiraan bagi mahasiswa yang bersangkutan, juga bagi perusahaan yang terbantu dalam pengadaan sumber daya manusia yang handal sesuai kualifikasi industri. Selain itu tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua yang bersangkutan. LP3I Kores Purwakarta dibuka pada tahun 2016 dengan bentuk franchise dengan mitra kerja yaitu Bapak Saidarani Mustafa, Magister Magister Sosial Ilmu Komunikasi, eh, Sarjana Ilmu Politik, yang beralamat di Jalan Tusan Ibrahim Singadireja nomor 27. Yang selanjutnya ada gambaran struktur organisasi, ada kepala kampus, di bawahnya sekretariat, di bawahnya ada wakil kepala kampus, di bawahnya ada empat bidang, ada kabit akademik, kabit keuangan HRD, ya, kabit marketing, kabit penempatan kerja. Di bawahnya ada juga ada koordinator program, dosen, koordinator keuangan, koordinator HRD, dan koordinator GA, ada presenter dan staff, staff koordinator IT dan staff. Selanjutnya adalah pola komunikasi dalam suatu divisi atau unit. Yang pertama A, pola komunikasi roda yang disebut wheel communication pada LP3I. Pola komunikasi roda wheel communication dalam organisasi ditandai dengan keberadaan seorang pemimpin di posisi utama yang memiliki kendali penuh terhadap proses penyampaian pesan atau informasi. Yang kedua ada B, pola komunikasi Y yang disebut inverted Y communication. Setiap anggota memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan dari kedua orang lainnya. Terdapat 4 tingkatan dalam pola Y, yaitu 1, supervisor yang memiliki 2 bawahan serta 2 atasan yang mungkin berada di departemen atau divisi yang berbeda. Yang ketiga C, pola komunikasi melingkar, disebut circle communication. Komunikasi dalam pola ini bersifat lateral, di mana tidak ada hierarki yang menunjukkan pemimpin dan semua anggota berada pada posisi yang sama. Pola lingkaran menciptakan interaksi di setiap 3 tingkatan struktur, sementara tidak ada interaksi pada tingkatan struktur yang lebih tinggi. Yang keempat adalah D, pola komunikasi rantai atau bersambung yang disebut chain communication. Individu yang berada di tengah-tengah rantai memiliki peran yang lebih mendekati seorang pemimpin dibandingkan dengan anggota lainnya. Sebaliknya, individu yang berada di ujung rantai hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah pola komunikasi bintang atau menyeluruh yang disebut channel communication. Setiap anggota organisasi memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk pimpinan, dan sebaliknya
pimpinan dapat berkomunikasi secara langsung dengan anggota atau bawahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan manajer dalam suatu divisi. P3I mempunyai gaya kepemimpinan multikultural, yaitu gaya kepemimpinan multikultural melibatkan kesadaran tentang perbedaan budaya, bahasa, norma, dan nilai dalam tim. Pemimpin seperti ini berupaya menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa diterima dan dihormati. Mereka mempromosikan kolaborasi lintas budaya dan memahami bahwa perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik. Tidak hanya menghormati keberagaman, pemimpin multikultural berusaha untuk memanfaatkan sebagai alat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mereka memastikan bahwa semua anggota tim memiliki suara dan kontribusi yang dihargai dalam proses pengambilan keputusan dan pencapaian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan peran manajer dalam suatu divisi. Yang pertama ada interpersonal loss yang disebut peran antar pribadi. Kategori peran antar pribadi ini adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide yang terbagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama sosok atau figur yang disebut figurehead, yang kedua pemimpin yang disebut leader, yang ketiga ada penghubung yang disebut liaison. Yang kedua ada informational roles, peran informasional. Disebut peran informasional. Pada peran informasional ini peran seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi yang terbagi menjadi 3 peran, yaitu pemantau monitor. Yang pertama pemantau atau disebut monitor, yang kedua ada penyebar informasi, yang ketiga juru bicara spoken person. Yang ketiga ada decisional roles, disebut peran pengambilan keputusan. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausahaan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding sebagai berikut. Yang pertama ada wirausahaan entrepreneur, yang kedua pemecah masalah disturbance handler, yang ketiga ada pembagi sumber daya resource allocator, yang ketiga negosiator yang disebut negosiator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tipe karyawan tipe X atau Y. Tipe karyawan di P3I yaitu tipe Y. Teori Y membuat asumsi bahwa orang-orang yang dalam angkatan kerja termotivasi secara internal menikmati kerja di perusahaan dan bekerja untuk memperbaiki diri tanpa imbalan langsung. Karyawan teori Y dianggap sebagai salah satu aset yang paling berharga bagi perusahaan dan benar-benar mendorong kerja internal perusahaan. Teori Y menyatakan bahwa karyawan tertentu berkembang pada tantangan yang mungkin dihadapi dan memperbaiki kinerja pribadi. Pekerja cenderung mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka dan tidak memerlukan pengawasan konstan untuk menciptakan kualitas dan standar yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan observasi keberhasilan atau kegagalan pola komunikasi dalam divisi Conversion and Placement. Dari hasil observasi keberhasilan pola komunikasi di divisi Conversion and Placement, dari sisi keberhasilannya, yang pertama adalah umpan balik atau disebut feedback, komunikasi yang baik bersifat dua arah, mendapatkan dan memberikan umpan balik, memastikan bahwa pesan dipahami dengan benar. Yang kedua ada empati dan emosi, menunjukkan empati dan mengelola emosi dalam berkomunikasi, membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling percaya. Yang selanjutnya, dari observasi keberhasilan pola komunikasi di divisi Conversion and Placement. Selanjutnya, yang ketiga ada kemampuan mendengarkan. Mendengarkan secara efektif, active listening, membantu memahami lawan bicara secara menyeluruh dan membangun rasa saling menghargai. Dari hasil observasi keberhasilan pola communication di divisi Conversion and Placement, ada pun dari sisi kegagalannya. Yang pertama, pesan yang tidak jelas, bahasa yang terlalu rumit, tidak langsung, dan atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan sehingga orang yang menjadi lawan bicara tidak memahami apa yang disampaikan. Yang kedua ada kurangnya umpan balik. Tanpa umpan balik, tidak ada jaminan bahwa pesan sudah dipahami dengan benar. Yang ketiga ada kurangnya empati dan rasa hormat. Komunikasi yang meremehkan, menyudutkan, atau mengabaikan perasaan orang lain akan menciptakan
resistensi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan tipe karyawan di perusahaan jasa pendidikan LP3I Purwakarta dapat bervariasi tergantung pada LP3I itu sendiri, namun berikut adalah beberapa kesimpulan umum yang dapat diambil dan diterapkan di LP3I Purwakarta. Yang pertama, pola komunikasi. Pola komunikasi yang efektif serta transparan antara karyawan sangat penting, begitupun dengan pimpinan atau manajemen karena akan memberikan keleluasaan terhadap kritik dan saran. Sosial media yang sangat efektif dan memudahkan dalam komunikasi antar karyawan. Karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan ide-ide sehingga terjadinya komunikasi dua arah. Selanjutnya, yang kedua, gaya kepemimpinan. Beberapa perusahaan mungkin menganut pendekatan kepemimpinan otoriter di mana keputusan dibuat oleh manajemen tingkat atas atau pimpinan dan kemudian diteruskan ke karyawan. Di sisi lain, gaya kepemimpinan partisipasif dan demokratis dapat mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tipe karyawan. Perusahaan jasa pendidikan seperti LPDI Purwakarta mempunyai beragam tipe dan karakter karyawan yang berbeda-beda serta kemampuan yang berbeda-beda juga. Pengelompokan karyawan di LP3I Purwakarta berdasarkan tugas dan tanggung jawab dengan divisi berbeda-beda. LP3I Purwakarta juga mengelompokkan karyawan berdasarkan status karyawan seperti masa percobaan atau magang, kontrak, dan tetap. Yang selanjutnya adalah yang ketiga ada pengelola komunikasi. Berikan kesempatan terhadap karyawan untuk selalu berkomunikasi dua arah sehingga karyawan tidak ragu lagi untuk memberikan masukan dan saran serta kritik. Memberikan informasi secara jelas agar karyawan tidak adanya miskomunikasi sesama karyawan maupun terhadap manajemen. Yang selanjutnya, yang keempat adalah gaya kepemimpinan. Kepemimpinan inspiratif. Seorang pemimpin yang inspiratif mampu memotivasi karyawan dengan memberikan visi yang jelas. Kepemimpinan kolaboratif. Memimpin perusahaan penyedia tenaga kerja dapat mengadopsi gaya kepemimpinan kolaboratif di mana mereka bekerjasama dengan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam gaya ini, manajemen melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi aktif. Yang selanjutnya, yang kelima adalah tipe karyawan. Karyawan sosial dan kolaboratif. Karyawan yang mudah bergaul, senang kerja tim, motivasinya tinggi saat kerja kelompok. Karyawan yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka harus memiliki kemampuan untuk bekerja dengan sedikit pengawasan dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas mereka dengan efektif. Yang selanjutnya ini adalah lampiran-lampiran gambar pada saat saya magang di kampus LPDI College Purwakarta dan saat kerja di kampus LPDI College Purwakarta juga. Sedikit penjelasan pemaparan dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Maaf ada salah kata atau pengucapan. Ya, jangan lupa komen dan like-nya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.